tergores bagai lukisan. Seribu mimpi berjuta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ibu Bapak sekalian, ini malam yang sangat istimewa sekali. Bersama kita telah berkumpul banyak orang-orang yang luar biasa. Dan secara khusus, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siroj juga akan berbagi pandangan-pandangannya yang mencerahkan. Yang selanjutnya saya akan panggil Abuya saja, lebih akrab, izin Abuya. Terus kita juga memiliki pembicara kedua. Pembicara kedua ini adalah orang yang cukup unik, seorang seniman, musisi, dan akademisi. Bapak Dr. Akol Firdaus. Dia juga pernah menerima penganugerahan Sutandio Award dari Universitas Airlangga untuk keterlibatannya dalam aktiviti yang terkait dengan pendidikan, HAM, pluralisme, kebangsaan, anti kemiskinan, serta civil society. Dan juga seorang tokoh pejuang penghayat kepercayaan dan agama lokal, dan Direktur Institute for Javanese Islam Research, IJIR, di IAIN Tulungagung. Nah, saya undang sekarang untuk kedua pembicara kita ini, Abuya untuk maju ke depan dan juga Mas Akol untuk maju ke depan. Kita berikan aplaus yang meriah untuk beliau berdua. Karena waktu kita tidak banyak, ya Ibu Bapak sekalian, kita paling cuma waktu 1 jam, ya cuma punya waktu 1 jam. Jadi kita akan pandu ini seperti sebuah talk show yang interaktif, dan nanti mungkin di akhir juga ada kesempatan bagi Ibu Bapak yang mau bertanya atau berpendapat. Ya, salah satu tantangan terbesar dalam Ramatan Lil Alamin itu adalah adanya perbedaan kepentingan, konflik antar berbagai segmen dalam masyarakat yang dulu itu kita selalu ngomong keragaman di Indonesia merupakan potensi konflik. Tapi sekarang yang namanya konflik itu bukan cuma ya internal Indonesia saja, ya kita juga mewujudkan aspirasinya dan secara ideal ada saling respect, bukannya saling menghakimi. Namun apa yang terjadi di lingkup global dengan apa yang terjadi di Indonesia ini sangat erat keterkaitannya. Sangat erat keterkaitannya. Nah, kedua orang pembicara kita ini telah memiliki banyak sekali pengalaman pemikiran yang mencerahkan soal bagaimana membangun harmonisasi, keselarasan yang nantinya juga bisa menjadi rahmat bagi semesta. Tentunya rahmat bagi semesta itu bagi siapa? Tidak hanya bagi segmen tertentu, tapi bagi semua umat manusia, juga bagi semua makhluk hidup. Saya ingin mengajukan sebuah ini dulu, pandangan kepada Mas Firdaus dulu ya. Mas Firdaus dulu aja. Mas Firdaus, dengan melihat berbagai tantangan pergesekan di tingkat global, menurut Mas Akol Firdaus ini, bagaimana kira-kira keberagaman di Indonesia itu perlu menyikapinya? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini suatu kehormatan. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan itu saya terlebih dahulu bercerita dulu. Tahun 1996 Romo Kiai. Mencuat kabar yang luar biasa saya kira di lingkungan mahasiswa, para sarjana dan anak-anak muda NU. Bahwa NU punya kader terbaik. Seorang yang menguasai 1000 literatur untuk menghasilkan suatu disertasi gitu. Dan dia mewakili semangat Gus Dur zaman itu, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, untuk mencetak sebanyak-banyaknya kader NU yang akan menjadi lokomotif perjuangan pluralisme. Nah, tokoh itu adalah Kiai Haji Said Agil Sirot. Saya bertemu persis saya di semester 3 di IAIN Surabaya. Dan beliau menyampaikan disertasinya yang saya saat itu tidak paham, Romo Kiai. Tentang relasi Tuhan dan alam dalam tasawuf falsafi. Saya kira dalam pengalaman Indonesia kontemporer, kalau pemikiran tasawuf falsafi, terutama tentang ketuhanan itu disampaikan di ruang publik, itu akan masih banyak kesalahpahaman dan akan mudah sekali orang dituduh sesat karena pikiran itu. Dan Romo Kiai Agil Sirot, Abuya sudah menyampaikan itu jauh hari sebelum situasi Indonesia menghadapi berbagai pengerasan kelompok fundamentalisme agama. Nah, karena itu 25 tahun berselang, hampir 30 tahun, ini suatu kehormatan saya bisa kembali mencecap pemikiran beliau, duduk bersama beliau setelah panjang sekali periode itu. Nah, saya ingin memulainya dari posisi Indonesia sebagai negara yang digadang-gadang sebagai contoh ya, yang bisa menjadi kiblat dunia dalam mengelola tata kehidupan toleran. Pertama harus dicatat dan penting saya kira, kehidupan toleransi dan moderasi di Indonesia itu bukan sesuatu yang jadi. Sejak Republik ini berdiri dan hingga saat ini, perjuangannya tidak pernah berhenti. Sejak periode perselisihan antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis di dalam menerima Pancasila sebagai dasar negara, lalu melahirkan berbagai gejolak politik sampai pada era 65, saya kira toleransi dan kehidupan pluralisme di Indonesia itu mencerminkan bahwa ini bukan sesuatu yang tiba-tiba jadi, bukan sesuatu yang diberi oleh Tuhan, tapi diperjuangkan sedemikian rupa, dan perjuangan itu melibatkan, untungnya dalam pengalaman Indonesia, melibatkan kelompok yang mewarisi spirit Islam rahmatan lil alamin. Kiai-kiai sepuh konon sebelum Indonesia berdiri itu sudah mengadakan semacam bahsul masail gitu zaman sekarang untuk menentukan sikap apakah kita menerima Pancasila sebagai dasar negara atau tidak. Dan artinya perjuangan ini melibatkan segenap penafsiran, segenap spirit perjuangan, dan terutama menghadapi arus fundamentalisme yang dalam kasus Indonesia itu datang bergelombang-gelombang karena perkenalannya dengan kelompok reformis Islam di tingkat internasional. Baik langsung di tanah Hijaz, dari Hijaz, Wahabisme, maupun dari belahan dunia Islam yang lain. Jadi kiai-kiai sepuh kita itu selalu menghadapi arus fundamentalisme yang sama dari zaman ke zaman. Karena itu menganggap toleransi dan pluralisme di Indonesia itu produk jadi, itu bermasalah. Itu adalah pandangan yang salah. Nah, posisi yang kedua, saya ambil ke posisi ketika Abuya, Romo Kiai itu mendapat mandat besar untuk memimpin gerbong besar namanya NU. Itu kan situasi Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Situasi kita sedang dihajar oleh pertumbuhan kelompok-kelompok fundamentalisme Islam, radikalisme yang tidak hanya menebarkan teror dan gerakan intoleransi, tapi juga menggugat dasar negara, Pancasila sebagai dasar negara. Dan dengan memanfaatkan gerbong besar bernama NU, lalu kemudian melakukan konsolidasi nasional, memimpin di persis posisi itu,
maka hingga hari ini kita masih merasakan rahmat Pancasila sebagai dasar negara. Dan Islam rahmatan lil alamin masih menjadi Islam yang benar-benar terbukti mampu mengawal keindonesiaan dan keragaman ini. Berkat jasa berbagai pihak, tentu saja adalah tokoh-tokoh yang mengawal organisasi besar, gerbong besar bernama Nahdlatul Ulama yang dalam periode Indonesia yang sangat panjang telah terbukti mampu mengawal NKRI sebagai kesepakatan bersama, juga terbukti mampu menghadirkan Islam rahmatan lil alamin sebagai corak utama Islam yang mewarnai Indonesia. Karena itu dunia boleh berharap pada Indonesia. Karena perjuangan para sepuh dari generasi ke generasi, kesuksesan menghadapi arus fundamentalisme agama yang tidak datang satu kali, itu memungkinkan Indonesia tampil sebagai negara contoh. Bahkan toleransi di Indonesia sangat susah sekali dicari padanannya di negara-negara tempat Islam lahir, saya kira. Dari situlah kemudian ya, saya ingin mengerucutkan bahwa toleransi kita, nuansa Islam rahmatan lil alamin itu bukan berkah yang tiba-tiba turun dari langit, tapi diperjuangkan oleh para tokoh-tokoh muslim yang berhasil mengkonsolidasikan dirinya menjadi gerakan kebangsaan Indonesia. Dan salah satu contohnya adalah artefak hidupnya gitu, kalau kita bisa mengatakan adalah Romo Kiai Said Akil Sirot. Tepuk tangan untuk beliau. Ya, nampaknya memang sebetulnya arus fundamentalisme itu bukan hanya datang belakangan, tapi setiap masa itu ada tantangannya sendiri. Dan pada saat tantangan itu sebagian orang merasa tertinggal, mereka mungkin menjadi frustrasi. Pada saat itu adalah bibit-bibit yang atau lahan yang subur untuk munculnya bibit-bibit fundamentalisme. Nah, saya mau lanjut ini ke Abuya. Abuya sudah malang melintang ke mana-mana, bahkan melihat sendiri berbagai bukti-bukti sejarah. Antara lain misalkan di China, di mana interaksi antara Islam dengan budaya-budaya yang ada di China itu sebetulnya bahkan catatan tertua itu sudah ada sejak zaman dinasti Tang, ya kan? Jauh sebelum munculnya globalisasi atau kekuatan-kekuatan industrialisasi dan militerisme barat. Nah, bagaimana Abuya merefleksikan interaksi antar berbagai peradaban itu dengan kondisi di Indonesia saat ini dan ke depannya, Abuya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam damai, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pengurus Yayasan Masjid Muhammad Cheng Ho, pengurus PT dan Yayasan SAS Center, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah, Bapak Ibu sekalian. Ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah 15 abad yang lalu, dunia dalam keadaan gelap. Romawi ketika itu, walaupun sudah beragama Katolik, punya kitab suci The New Testament, tapi kezaliman sangat merajalela. Perbudakan sangat merajalela. Bahkan acara yang paling dihadiri oleh masyarakat banyak dan para raja, para pembesar agama ikut hadir, terkenal namanya acara gladiator. Budak dan budak diadu. Kalau sudah ada yang terkapar salah satunya, semua tepuk tangan, gembira, sorak-sorai, menganggap acara sukses. Itu jauh dari kemanusiaan. Begitu pula Kaisar Nero yang pernah membakar kurang lebih 600 budak, dibakar hidup-hidup, ditancapkan di kanan kiri jalan,
dan dia berjalan di tengahnya, dianggap itu adalah penerang jalan, lampu penerang. Itu terjadi. Spartacus, seorang budak yang mencoba berontak, dibunuh dengan semua teman-temannya. Itulah kekejaman Romawi, padahal sudah punya agama, bukan kita mencela agamanya, bukan. Padahal sudah punya agama Katolik waktu itu. Begitu pula Persia yang sudah punya agama Zoroaster. Perbudakan, kezaliman sangat merajalela. Kalau orang kecil yang salah dihukum sekejam-kejamnya, tapi kalau pembesar selamat dari hukum apapun. Mirip sekarang ya, mirip kayak Indonesia sekarang. Tapi kalau yang salah itu pejabat, orang elit, atau temannya, atau krunya, kroninya, aman-aman saja. Nah, di saat itulah lahir seorang Muhammad diutus membawa rahmat dengan teologi emansipatoris. La ilaha illallah itu artinya tidak ada penguasa yang paling absolut kecuali Allah. Tidak ada rasa tunduk, taat, rasa takut kecuali kepada Allah. Tidak boleh ada mengharapkan sesuatu kecuali kepada Allah. Tidak ada perbudakan sesama umat manusia, siapapun manusianya. Itulah yang disebut tauhid emansipatoris dengan bahasa Arab, la ilaha illallah. Kemudian setelah 13 tahun Nabi Muhammad mengkader orang di Mekah, mendapatkan pengikut 120 orang. Kemudian beliau hijrah ke kota Yathrib yang sekarang namanya Madinah. Di sana mendapatkan masyarakat yang plural. Ada pendatang, ada pribumi. Yang pendatang beragama Yahudi, 3 suku. Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Yang pribumi ada 2 suku, Aus dan Khazraj. Melihat keadaan seperti itu, Nabi mendeklarkan bahwa kami akan membentuk negara yang dibangun di atas konstitusi kesamaan visi misi. Bukan konstitusi agama, bukan konstitusi suku atau etnik. Maka negaranya bukan negara Islam, bukan negara Arab, negara Madinah, Madani, Mutamaddin, civilized. Yang semua penduduknya lintas agama, lintas suku, lintas budaya, di depan hukum sama, hak dan kewajiban sama, tidak pandang bulu. Itu Nabi Muhammad 15 abad yang lalu mendirikan negara Madinah, artinya negara yang menggunakan sistem citizenship atau dalam bahasa Arab muatonah, kewarganegaraan, bukan kewargaagamaan, bukan. Dibuktikan suatu ketika ada orang Islam bertengkar dengan orang Yahudi. Kemudian orang Islam ini menempeleng, tidak bermaksud membunuh. Orang Yahudi itu meninggal mati, ditempeleng mati. Nabi marah besar dengan mengeluarkan statement, barang siapa membunuh non-muslim berhadapan dengan saya. Barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan selamat masuk surga. Ini merupakan proteksi terhadap penduduk kota Madinah yang non-muslim. Kemudian Quran pun mendukung, kalau saya baca ayatnya, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbul adwan bighairi ilm. Wahai orang Islam, tidak boleh kamu mencaci maki non-muslim. Tidak boleh kamu caci maki orang yang tidak menyembah Allah, yang beda agama, beda iman. Karena Tuhan telah menciptakan bagi setiap kelompok kebanggaannya masing-masing. Agamanya, budayanya, seninya, kulinernya, cara berpakaian, cara membangun budaya harus kita hormati masing-masing. Ini tegas sekali Quran ini. Nabi memperkuat juga dengan ungkapannya pasti yang disampaikan ketika khutbah Jumat. Wala udwana illa 'alal zalimin. Apa artinya? Tidak boleh ada permusuhan kecuali terhadap yang melanggar hukum. Selama tidak melanggar hukum,
agamanya apapun, madhab sektenya apapun, sukunya apapun, partai politiknya apapun, pilihan presidennya siapapun, 01 apa 02 lah, apa 03, tidak boleh dijadikan alasan permusuhan. Tidak boleh. Satu yang boleh, yang melanggar hukum, pejabat yang korupsi, bos judi, bos narkoba, bos pijet, bos pijet deh. Itu yang harus kita anggap musuh. Selama orang itu orang baik-baik, tidak boleh kita anggap musuh. Semua adalah saudara, sebangsa, sesama umat manusia. Nih. Kemudian, Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, tahun 1914. Ketika itu Islam sentral khilafah, sistem khalifah di Turki, namanya khilafah Ottomani. Tapi waktu itu lemah, la haula wala quwata lah. Wilayah Islam semua dijajah oleh para penjajah. Irak, Mesir, Sudan, dijajah Inggris. Suria, Tunis, Aljazair, Prancis, Libya, Itali, Indonesia, Belanda. Hasyim Asy'ari meyakini bahwa ini sistem khilafah akan bubar. Akan berdiri negara sendiri-sendiri. Waktu itu bukan namanya nasionalisme, belum ada, nggak ngerti Pak Hasyim Asy'ari. Nah, nanti kalau negara itu berdiri sendiri-sendiri, jangan sampai negeri Jawi ini, Jawa belum Indonesia, negeri Jawi ini menjadi negara yang sekuler, yang tidak beragama. Maka cepat-cepat Hasyim Asy'ari mengeluarkan jargon yang terkenal, hubbul waton minal iman. Nasionalisme bagian dari teologi. Anda nasionalis harus bertuhan, Anda bertuhan beragama harus nasionalis. Semua wajib membela tanah air, hukumnya fardu ain. Setiap pribadi wajib, sama dengan hukumnya salat. Barang siapa mati demi tanah airnya, mati syahid. Barang siapa berkhianat kepada tanah airnya, boleh dibunuh. Itu Hasyim Asy'ari telah menyampaikan tahun 1914. Betul, tahun 24 khilafah bubar. Dibubarkan oleh seorang ideolog namanya Mustafa Kemal Atatürk, membangun Turki yang modern, sekuler, nasional. Turki, wilayah-wilayah lainnya di bawah penjajah. Maka ada seorang Arab dari Damaskus beragama Kristen Ortodok, namanya Michel Aflaq, membentuk partai namanya Partai Ba'ath, nasionalis, sosialis, sekuler. Nah, mengkader pemuda-pemuda Arab, Saddam Hussein, Hafid Asad, Jamal Nasir, Haibur Ghaibah, Syadil bin Jadid, Hari Boumediene, siapa lagi, Abdul Salam Jalud, Ja'far Numeri, itu kader-kader Arab nasionalis. Tapi tidak peduli dengan agama, hanya nasionalis, tidak peduli dengan agama. Maka lahirlah partai Islam namanya Ikhwanul Muslimun tahun 37. Peduli agama tapi enggak peduli nasionalisme. Yang Islam saja, yang nasionalisme saja. Kemudian pemimpin Ikhwan Muslimun namanya Hasan Banna dibunuh, tertembak tahun 42. Tahun 42. Penggantinya Sayyid Qutb radikal yang mempunyai tulisan namanya Kitab Ma'alim Fit Thariq, isinya apa? Semua sistem yang datang dari luar termasuk jahiliyah, tauhid yang harus kita perangi. Jadi apa? Komunisme jahiliyah, kapitalisme jahiliyah, sosialisme jahiliyah, nasionalisme kebangsaan jahiliyah. Menurut Ikhwanul Muslimun. Sedangkan menurut Hasyim Asy'ari, nasionalisme bagian dari iman. Luar biasa ini pertentangan. Maka terjadi kelompok radikal sejak tahun 40 di Mesir yang semua menganggap selain mereka adalah kafir. Mereka membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat, membunuh Menteri Agama namanya Husain Dhahabi, membunuh wartawan senior namanya Yusuf Sibai. Oleh Presiden Husni Mubarak, Ikhwan dibubarkan, mereka dilarang aktivitas, dihabisin, masih ada. Tidak habis, sembunyi di gurun pasir Sinai. Di bawah pimpinan Syukri Ahmad Mustafa,
lebih jahat daripada Ikhwan. Semua umat Islam ini yang menerima nasionalisme kafir harus dibunuh. Dikejar oleh pemerintah Mesir, lari ke Afghanistan, namanya Ayman Zawahiri. Di Afghanistan ketemu dengan orang Saudi namanya Usama bin Laden, mendirikan Al-Qaeda. Itulah terorisme yang terkenal di dunia ini dari Afghanistan. Kemudian dari Indonesia berangkat sekitar 1.500-an orang ke Afghanistan, antara lain Amrozi, Ali Ghufron, Mukhlas, Imam Samudra, Dulmatin, Umar Patek, Hambali, antara lain itu. Mereka pulang dari sana, pulang dari Afghanistan, rupanya gatal, masih ingin ngebom rupanya. Terjadi bom Bali 1 dan 2 dan bom di mana-mana. Itu ceritanya mengapa lahir atau muncul radikalisme bahkan kelompok terorisme di Indonesia. Harus kita tolak, harus kita perangi sikap teroris itu. Karena itu bertentangan dengan Islam. Quran mengatakan, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يَدْعُو إِلَى الْإِسْلَامِ. Orang yang paling zalim adalah orang yang menggunakan simbol Islam atas nama Islam, padahal bukan tujuan Islam. Itu paling zalim itu. Paling kurang ajar lah. Mengatasnamakan agama, padahal bukan untuk agama. Termasuk gerakan 212. 212 satu-satunya orang yang terang-terangan menolak saya. Barangkali yang sama banyak. Pak tokoh Muhammadiyah, Pak tokoh ormas lain menolak banyak. Tapi yang terang-terangan hanya saya waktu itu. Masih jadi ketua PBNU waktu itu. Saya katakan gerakan 212 bukan kebangkitan Islam. Kenapa? Karena sholatnya di Monas, tidurnya di masjid. Jadi malam tidurnya di masjid, paginya atau siangnya sholat di Monas. Apa itu Islam itu? Kalau kebalik, barangkali kalau kebalik beres, baik itu, benar itu. Tidurnya di Monas, sholatnya di masjid. Itu barangkali itu demi Islam itu. Tapi kalau jelas tidurnya di masjid, sholatnya di Monas lapangan. Jelas bukan kebangkitan Islam, tapi jelas itu target politik yang ingin merusak, mengadu domba bangsa Indonesia. Harus kita hadapi dengan serius. Tidak boleh dibiarkan. Saya yang paling keras mengusulkan kepada Presiden Jokowi, bubarkan HTI, bubarkan FPI. Alhamdulillah dua-duanya sudah dibubarkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan, tapi waspada. Sampai sekarang masih ada. Jangan lengah, jangan teledor. Jaringan Filipina, Afghanistan, Filipina Selatan, Sulawesi Tengah, Poso, dan Bima. Di Bima masih ada itu potensi terorisme itu. Tidak boleh lengah, terutama kepada para bapak-bapak polisi. Tidak boleh lengah. Ya memang yang paling keras di Jawa Tengah, yang paling keras. Solo, ya antara lain, Pemalang, Batang, Weleri itu yang paling keras. Jawa Barat, Cianjur, mereka benih-benih dari terorisme ditularkan kepada anak-anak mereka. Sehingga anak kecil pun mengatakan, saya siap mati syahid demi berdirinya khilafah Islamiyah. Yang berada di Suriah, di kota Idlib, kurang lebih 1.500. Perempuan-perempuan punya anak korban dari ISIS. Sampai sekarang nggak bisa pulang, karena paspornya sudah tidak ada. Mereka di perkemahan di kota Idlib, sekitar 1.500. Kebanyakan dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa Tengah, dan ada sebagian dari Lampung. Mudah-mudahan di Jawa Timur, karena NU-nya kuat, insya Allah mereka tidak akan berpengaruh kepada generasi muda kita. Tapi jangan lengah, di setiap perguruan tinggi ada kelompok radikal. Di perguruan tinggi, IPB, ITB, ITS, Undip. Malah di Undip ada dosen namanya Profesor Suteki, menulis berhalaman-halaman membela HTI, membela sistem khilafah. Profesor itu, dosen guru besar di Undip. Di Jawa Timur hati-hati, ITS itu ada radikalisme, ada kelompok radikal. Kenapa? Mereka mengkaji study club, ya, study belajar bersama, mengkaji pemikiran kitab Ma'alim fit Thoriq yang ditulis oleh Said Qutb tadi. Itu namanya kelompok tarbiyah. Ingat, kelompok tarbiyah. Di ITB banyak sekali lulusannya menjadi insinyur, nanti akan jadi pejabat di PLN, Telkom, Telkomsel, Pertamina, maka
gerakan radikal, kelompok-kelompok jenggot dan celana cingkrang, jidat hitam ada di PLN, di Telkom, Telkomsel, dan Pertamina banyak sekali. Mudah-mudahan Jawa Timur selamat dari ini semuanya. Mari kita pertahankan pluralisme yang telah dipertahankan oleh Nahdlatul Ulama terutama Kiai Hasyim Asy'ari. Ketika tanggal 18 Agustus, sidang PPUKI ya, BPUPKI mencari dasar negara, ternyata ada 7 kata dengan berkewajiban ketuhanan Maha Esa, dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Yang non muslim tidak setuju dari 7 kata itu. Kalau terpaksa saya akan berpisah dari negara NKRI ini. Maka Kiai Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur Wahid Hasyim, pulang ke Jombang, karena belum ada WA, belum ada SMS waktu itu. Pulang ke Jombang, menghadap ayahnya Kiai Hasyim Asy'ari. Ini gimana Pak? Ya, orang-orang dari non-muslim tidak setuju ada 7 kata ini. Piagam Jakarta namanya. Kata Kiai Hasyim, sebentar, nanti malam saya akan salat dulu, minta petunjuk pada Tuhan. Salat. Besok paginya Wahid kembali ke Jakarta. Saya setuju 7 kata dicoret. Ke Tuhan Maha Esa, sudah titik. Gak usah ada tambahan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam. Gak usah. Ya apa artinya? Kemudian Hasyim Asy'ari, yang penting Indonesia ini kuat dulu, bersatu dulu. Baru kita dakwah Islam di atas tanah yang bersatu. Bangun masjid, madrasah, pesantren di atas tanah yang bersatu. Betul juga itu. Coba lihat Afghanistan. Begitu Soviet lari, di sini sudah bentrok konflik antara yang ingin negara Islam dan negara nasionalis. Sampai sekarang sudah 40 tahun perang saudara nggak pernah selesai. Di sana bom meledak di setiap saat, di jalan, di madrasah, di rumah sakit, di masjid, di Maulid Nabi, di bom di Afghanistan. Presidennya Burhanuddin Rabbani, hafal Quran, lulusan Al-Azhar Mesir, dibunuh. Antek Amerika, kafir. Ada penyanyi perempuan nyanyi, dibunuh. Karena perempuan nyanyi itu haram. Oh jadi nyanyi haram, membunuh nggak haram. Membunuh nggak haram, tapi nyanyi haram. Sampai sekarang belum selesai Afghanistan. Begitu pula Libya, demikian pula Yaman, demikian pula Somali. Negara-negara yang lahir di sana kelompok ekstrim. Yang jelas Islamnya tidak terlaksana, tidak terbukti, negaranya sudah pecah belah. Alhamdulillah negara kita dengan dasar Pancasila bebas. Mau bangun masjid, madrasah, pesantren, istighosah, sholawatan, sangat-sangat bebas. Coba di Arab, Saudi Arabia mau bangun masjid sampai mencret gak akan dapat izin kita. Harus izin negara. Di Mesir, di Irak misalkan, ujung-ujung kita mau bangun madrasah sampai modar barangkali gak akan keluar izinnya itu. Harus izin pemerintah. Di sini luar biasa. Silahkan agama masing-masing melakukan kegiatan dengan bebas, sangat damai dan tenang insya Allah. Ya, makasih Abuya, luar biasa. Kita aplaus dulu untuk Abuya. Waktu saya dulu masih mahasiswa S1, Abuya ini beberapa kali datang ke Ubaya. Ya, dan saya waktu itu kalau Abuya ngasih kuliah umum itu melongo saya. Karena pada waktu itu tidak banyak orang berani ngomong kayak gitu. Oke, nah saya kembali ke Mas Akol ini. Mas Akol, nampaknya kalau kita lihat, suatu yang ekstrim akan melahirkan lawan yang ekstrim pula. Dan pelajaran dari berbagai hal yang terjadi di dunia, pada saat seseorang mendewa-dewakan sekularisme secara ekstrim, maka akan muncul politik agama yang ekstrim juga. Nah, sebagai seorang pengamat, pemerhati budaya dan sebagainya, peran budaya di mana ini untuk bisa memoderasi bahkan merekonsiliasi antara ekstrim sekuler dengan ekstrim agama. Peran budaya di mana ini, Mas Ako? Iya. Sebelum melangkah ke sana, saya tidak menunggu mahasiswa untuk terkesima sama Abuya ini. Barusan kita terkesima itu. Beliau seperti perpustakaan berjalan. Saya ingat sekali omongan Gus Dur itu.
Ini seperti perpustakaan berjalan, neraca keilmuan peradaban Islamnya itu bukan hanya hafal fase ke fase, nama tahun itu lengkap, sempurna. Dan di usia 70 tahun, 17 tahun itu belum ada satu pun yang terkurangi gitu kan. Satu yang luar biasa menurut saya. Nah, apa yang disampaikan Abia tadi memang memberikan kita gambaran bagaimana di penghujung abad 19 Masehi, awal abad 20, dunia Islam itu memang terbelah. Faktor salah satunya adalah runtuhnya Kekaisaran Turki Utsmani. Lalu pertanyaan-pertanyaan akademik, intelektual dari para filosof muslim sendiri yang sangat menggugah. Pertanyaan intelektual itu kurang lebih adalah mengapa umat Islam terbelakang? Nah, bukan pertanyaan ini yang penting, tapi jawabannya yang nanti akan melahirkan ekstremisme itu. Kalau di barat, dan ini nanti akan kita temukan dalam gerakan nasionalisme Turki modern, bahwa di barat itu orang maju karena meninggalkan agama, tapi menurut sebagian pemikir muslim, umat Islam di berbagai belahan bumi ini terpuruk, terbelakang, sebagiannya karena situasi kolonialisme, tapi jawaban terpentingnya adalah karena meninggalkan ajaran Islam. Dan terutama karena tidak peduli lagi dengan kemurnian. Nah, dari sanalah semua persoalan terkait dengan imajinasi kemurnian itu yang memicu kelahiran pikiran-pikiran radikal dan ekstremisme dalam Islam. Karena membayangkan kemurnian Islam itu sama artinya dengan membayangkan ya adanya suatu doktrin murni yang sama sekali kebal dari dialektika dengan kebudayaan atau sejarah yang sangat spesifik, yang sangat plural dan multikausal di berbagai belahan dunia Islam. Nah, saya kira sebelum benar-benar menjadi gerakan ekstremisme, gerakan itu bernama reformasi, Islam reformis atau revivalisme Islam. Yang tidak lain adalah upaya memulihkan kemurnian Islam dengan merujuk kepada sumbernya langsung. Sumbernya itu Al-Quran dan Al-Hadis. Dan dengan begitu, maka ini dalam rentang kesejarahan Islam disebut sebagai gerakan purifikasi atau puritanisme. Apakah tidak masuk di dalam tradisi Islam Nusantara? Masuk. Di pertengahan abad 19 Masehi itu berbagai varian gerakan purifikasi itu masuk. Tetapi sekali lagi corak keislaman Nusantara itu memang aneh dari dulu. Saya mungkin Romo Kiai Said bercerita banyak pada literatur dunia Islam internasional. Saya coba imbangi dengan gejala lokal Islam kita yang menarik sekali. Pada pertengahan abad 19 Masehi, tepatnya sesudah Perang Diponegoro, ketika pemerintahan Belanda dimenangkan oleh kelompok liberal dan politik etis di Hindia Belanda mulai berjalan, maka mulai masuklah sejumlah kelompok misionaris ke tanah jajahan. Dan yang bagi kalangan misionaris yang paling menarik perhatian di dalam perkenalannya dengan Islam Nusantara atau Islam Jawa, itu adalah betapa Islam di Jawa itu bungkus-membungkus menjadi sesuatu yang sangat dinamis dengan kebudayaan lokal. Saya sebut misalnya laporan seorang tokoh ya, bernama Hawthorne namanya. Ada sejumlah tokoh ya yang sangat utama sebelum Christian Sonogorgonya. Ada Eliza Hawthorne namanya. Dia lama sekali di Surabaya, bekerja juga dalam misi misionaris di Kediri dan di Malang, lalu membuat laporan, semacam laporan dan mengkabarkan di dalam majalah penginjil itu bahwa menarik sekali karena corak umum Islam di Jawa itu ia sebut dengan Islam kejawen. Atau dalam bahasa yang berbeda ia sebut dengan istilah Javanisme atau Javanese Islam. Istilah yang nanti akan menjadi
menarik minat terbesar saya di dalam studi di kampus UIN Tulungagung. Islam Jawa itu apa? Nah, di dalam ilustrasinya disebutkan, lihatlah itu masjidnya orang Islam. Masjidnya jelek sekali, terbuat dari bambu, tapi di kanan kirinya ada pohon beringin. Mereka bukan hanya orang muslimnya, bahkan para pendetanya, kiainya maksudnya, masih memuja leluhur dengan mengunjungi makam, membakar kemenyan dan lain sebagainya. Jadi pengenalan kelompok misionaris terhadap Islam di Jawa itu sekaligus catatan-catatan awalnya menggambarkan bagaimana Islam di Jawa itu sejak awal berbungkus dengan kekayaan budaya Jawa, kekayaan budaya Nusantara. Dan ini yang membuat kelompok misionaris atau orientalis barat menjadi bingung. Karena itu lahir berbagai stigma bahwa kejawen itu bid'ah, menyelewengkan ajaran murni. Nah, dalam perkembangan berikutnya nanti gerakan toleransi atau pluralisme itu bisa diukur dari bagaimana penerimaan kelompok-kelompok Islam terhadap kekayaan budaya itu. Semakin mengalami purifikasi dan dia membangun benteng yang sangat hitam putih antara mana doktrin keagamaan dan mana kekayaan budaya, maka benih-benih toleransi dan ekstremisme itu sudah bisa dibaca. Nah, semakin kelompok Islam itu menyerap berbagai kekayaan budaya lokal yang betapapun nanti diberi label Islam kejawen atau kejawenisme, bahkan NU itu sendiri disebut abangan, kelompok Islam abangan gitu, oleh seorang ilmuwan berikutnya, antropolog berikutnya namanya Clifford Geertz yang melakukan penelitian di Pare Kediri dan terkejut karena melihat praktek mayoritas Islam itu ya masih bercampur baur dengan kebudayaan lokal terutama yang diwarisi dari zaman animisme. Nah, itu kacamata misionaris atau kacamata orientalis. Lebih aman disebut orientalis ya, karena kelompok ilmuwan, bukan semata-mata kelompok penginjil ya. Tetapi satu abad kemudian kita baru tahu bahwa justru Islam yang terus berdialektika dengan kebudayaan lokal inilah kelompok Islam yang paling menjadi front line dari cita-cita rahmatalil alaminnya. Bukan kelompok Islam yang begitu kaku di dalam mencari atau mengejar imajinasi tentang kemurnian, kira-kira begitu. Jadi kalau menggunakan cara pikir para orientalis abad 19 sampai awal abad 20, kita akan melihat kelompok NU itu sebagai Islam kejawen, Islam abangan, Islam yang masih suka kuburan, Islam yang masih memuja para leluhurnya, yang oleh para misionaris disebut sebagai praktek-praktek bid'ah atau yang mencederai kemurnian gitu dan seterusnya. Kita menganggap itu dari kelompok Islam murni, tapi ternyata itu dari kelompok misionaris, istilah label-label bid'ah atau penyimpangan terhadap ajaran itu. Jadi menurut saya begini, melalui paparan Romo Kiai Agil Sirot tadi, kita tahu bahwa cita-cita mewujudkan Islam yang rahmatal lil alamin itu telah mewarnai periode awal kenabian dengan mengusung atau menghadirkan suatu konsep negara Madinah. Negara Madinah jelas-jelas bukan negara Islam. Karena konstitusinya dibangun di atas perbedaan ras, perbedaan agama, perbedaan suku. Dan Islam merepresentasikan dirinya sebagai ideologi yang membebaskan. Nah, ketika dalam perjalanannya Islam harus bersentuhan dengan dunia Arab, maka Islam harus bertemu dengan kekayaan budaya di berbagai belahan dunia. Kita membincang yang di Jawa. Pergolakan bukan tidak ada, pergolakan terjadi. Sejak periode abad 19 Masehi, terutama karena menghadapi kolonialisme, pergolakan itu terbelah dua. Di antara kelompok yang mencita-citakan negara Islam dan kelompok yang mencita-citakan nasionalisme seperti yang digambarkan oleh Kiai saya tadi. Di Indonesia sukses karena peran mayoritas kelompok muslim yang berbalut dengan tradisi, dengan kebudayaan. Sederhananya NU sebenarnya. Dan varian-varian kelompok tradisi yang lain. Nah,
permasalahannya dalam kasus Indonesia, betapapun setiap episode sejarah memenangkan pertandingan, yang terpenting adalah satu. Dengan begitu, pondasi negara kita itu negara demokrasi, tapi para ulama yang berkontribusi dalam pembentukan negara ini tidak mau dipisah dengan ketuhanan, karena itu para ahli modern menyebutnya sebagai teodemokrasi. Apa resikonya teodemokrasi? Konsekuensinya semua harus tunduk pada asas ketuhanan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam kasus Indonesia, pasang surut kehidupan toleransi itu nanti akan sangat bergantung pada kelompok mayoritas. Seperti sejak awal negara ini didirikan. Kontribusi para ulama-ulama tradisional yang mewakili gerbong besar NU itu telah menjadi balancing yang penting bagi nasionalisme di Indonesia. Tapi ini seperti pisau bermata dua. Di satu sisi memang berkontribusi dalam kebangsaan menciptakan keragaman, payung terhadap pluralitas. Tapi di sisi lain kita akan tahu bahwa mata pisau keduanya itu bisa menjadi ancaman. Apa? Toleransi kita itu sangat bergantung kepada kelompok mayoritas. Yang kemudian oleh para ahli sosiologi modern disebut sebagai mayoritarianisme. Saya mengambil contoh misalnya. Mengapa Masjid Cengho, Muhammad Cengho ini berdiri dan tidak pernah ada masalah gugatan dari masyarakatnya? Ya karena dilindungi oleh kelompok mayoritas. Pertanyaannya, bagaimana kalau kelompok Muslim Tionghoa ini berselisih kepentingan politik dengan kelompok mayoritas, atau bahkan berselisih ideologi dengan kelompok mayoritas? Apakah akan tetap terjamin keamanannya? Pertanyaan itu yang tidak pernah selesai dijawab. Ada banyak sekali rumah ibadah di Jawa Timur, ada gereja tidak bisa berdiri, pura tidak bisa berdiri. Beberapa gereja di Mojokerto, di Tulungagung, di Surabaya, pura di Tulungagung misalnya, itu problemnya sama. Mengapa tidak bisa berdiri? Karena komposisi di tingkat lokal itu mayoritas atau kelompok NU tidak menjadi benteng yang terlalu kuat di dalam membentengi kepentingan kelompok minoritas. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Romo Kiai yang saya hormati, saya sepakat bahwa kontribusi kelompok Muslim tradisional, dalam konteks ini NU dan para tokohnya, sesepuhnya, itu memang sangat besar di dalam menghadirkan Indonesia yang toleran. Dan menghadirkan Indonesia sebagai negara teodemokrasi yang terbukti paling ideal di dunia. Tapi satu catatan penting, kita masih belum sukses ya membangun kehidupan toleransi tanpa bergantung pada mayoritas. Itu PR yang sangat besar, Romo Kiai. Ya, oke. Multikultur, menuju multikultural. Terima kasih Mas Eko. Saya tambahin ya. Saya ke ini, ke Abuya. Sekalian Abuya waktu nambahi, saya nunut lagi satu pertanyaan. Jika rahmatan lil alamin itu betul-betul hendak dibangun dan diwujudkan, peranan budaya dalam Islam Nusantara itu apakah masih relevan mayoritas dan minoritas? Monggo Abuya. Saya ingin memperkuat apa yang disampaikan Pak Firdaus. Nabi Muhammad mempunyai istri banyak, tapi nggak usah ditiru ya. Salah satu istrinya beragama Kristen Ortodok dari Mesir, namanya Maria Egypt. Dan punya satu lagi beragama Yahudi, bernama Sofiyah binti Huyai. Itu Nabi Muhammad. Kemudian suatu ketika Khalifah Umar pergi ke Yerusalem, Palestina. Di sana baru mengenal ada gereja. Di Mekah Madinah nggak ada gereja. Beliau lihat-lihat, masuk ke dalam gereja. Lagi lihat-lihat masuk dalam gereja, azan asar. Beliau keluar, sholat asar di luar gereja. Kata romo gerejanya namanya Sofartinus namanya. Sofartinus. Sholat di dalam saja di sini. Enggak.
Saya sholat di luar, kenapa? Saya khawatir kalau umat Islam nanti merebut gereja ini dengan dasar, dengan dalih bekas salatnya Umar. Sampai segitu. Sayyidina Umar memprotek gereja yang ada di Yerusalem, tidak mau sholat di dalamnya. Takut khawatir kalau umat Islam yang mendatang merebut gereja ini. Alasannya bekas salatnya Umar. Coba, luar biasa. Kemudian ketika umat Islam nyampe ke perbatasan Romawi, melihat bangunan gereja pakai kubah. Di Mekah Madinah nggak ada itu. Apa kata orang Islam? Kita tiru kubah ini untuk bangun masjid. Supaya tidak ada tiang, nggak ada tiang sehingga barisan sholatnya lurus. Jadi kubah itu dari gereja. Masjid pakai kubah itu berasal dari gereja. Kemudian umat Islam berjalan ke timur. Melihat ada perapian. Bangunan tinggi, di atas ada api. Apinya disembah. Bahasa Arabnya manaroh, menara. Artinya tempatnya api. Nar itu api, manaroh tempatnya api. Oleh orang Islam waktu itu kita lestarikan. Apinya dibuang tapi bangunan menaranya dilestarikan untuk simbol tempat ibadat Islam masjid. Kemudian Khalifah Muawiyah sakit ceritanya. Tidak ada dokter, orang Arab gak ada yang dokter waktu itu. Paling dukun sembur paling. Maka memanggil seorang dokter, dia akan jadi dokter pribadi. Namanya Sargius, beragama Kristen Ortodok. Kemudian Sargius punya anak Johannes. Johannes inilah yang mengajarkan kepada umat Islam filsafat-filsafat Yunani. Maka filsafat Yunani yang dipahami orang-orang Islam berasal berguru dari seorang namanya Johannes, putra Dr. Khalifah Muawiyah yang bernama Sargius. Begitu pula Khalifah Abbasiyah, dinasti Abbasiyah di Irak. Namanya Abu Ja'far Al-Mansur mengangkat dokter beragama Zoroaster. Namanya Jirjis bin Bukhtiasyuk. Kemudian membangun rumah sakit di Baghdad, bukan nama Islam. Disebut malah rumah sakit namanya Bimaristan. Ini bahasa Persia, bukan bahasa Arab, bukan. Bimaristan. Artinya apa? Artinya betapa Islam terbuka, toleran, tidak risih, tidak alergi, mengadopsi budaya dari luar Islam, asalkan itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, peran budaya sekarang justru sangat penting. Islam bukan hanya teologi. Islam bukan hanya ritual ibadat. Islam agama budaya, agama peradaban, agama kemanusiaan. Harus kita perkuat itu semuanya. Percuma masjid besar kalau kanan kirinya masyarakat kumuh, miskin, kelaparan, buta huruf. Begitu pula gereja sama aja. Percuma gereja mewah kalau kanan kirinya masyarakat kumuh, fakir, miskin, kelaparan, buta huruf, tertinggal, percuma. Mari kita bangun masjid yang mewah tapi kanan kiri masyarakatnya sejahtera. Itulah Islam yang sebenarnya. Percuma beragama Islam, haji namanya Muhammad bin Abdullah kalau korupsi. Percuma itu. Nah, di Indonesia ini karena mayoritas Islam maka mayoritas yang korupsi beragama Islam. Coba di Filipina yang korupsi Katolik. Atau di Bali yang korupsi apa? Di Bali beragama Islam juga dari Banyuwangi. Walhasil budaya sangat penting, bukan hanya agama. Yang bisa mengangkat martabat kita adalah budaya kita, bukan hanya agama. Bagaimana di Afghanistan, di negara-negara Arab, Somalia, Yaman, kita malu mereka beragama Islam tapi tidak berbudaya. Mari kita junjung tinggi budaya Nusantara yang sudah diakui oleh dunia, budaya yang mulia, yang penuh dengan adab yang tinggi, penuh dengan akhlak yang mulia. Itu Indonesia, terkenal di dunia internasional. Bahkan saya sering menjual Indonesia, negara yang paling beradab, yang paling aman, paling tentram. Di Maroko, saya ceramah di Maroko, Aljazair, Tunis, Sudan, Jordan, Filipina, Taiwan, Hong Kong, Jepang, Cina, bahkan
di Jerman saya pernah, walhasil saya jual Indonesia yang mayoritas umat Islam dan umat yang paling beradab dan berakhlak yang mulia. Saya jual Indonesia seperti itu. Jangan khawatir, jangan takut. Selama ada NU, insya Allah kebinekaan akan kita jaga, akan kita rawat. Selama ada NU. Selama ada NU, jangan khawatir, minoritas akan kita lindungi. Justru yang mayoritas melindungi minoritas. Jangan mentang-mentang mayoritas kemudian semaunya sendiri, salah itu. Mayoritas justru melindungi yang minoritas. Kita hargai semuanya. Tapi sudah saya kutip ayat Qur'annya, jangan mencaci maki orang non-muslim. Karena Tuhan menciptakan umat berkelompok-kelompok dengan kebanggaan budayanya. Islam harus menghormati budaya Kristen, budaya orang Hindu, budaya orang Buddha, harus kita hormati Konghucu dan seterusnya dan seterusnya. Tidak boleh kita remehkan bahasanya, agamanya, warna kulitnya, budayanya, seninya, kulinernya, cara berpakaian, harus kita hormati satu sama lain. Ini adalah Islam yang sebenarnya. Maka Islam sekali lagi agama damai. Shalom, peace, Islam. Agama yang menyelamatkan. Islam agama yang menyelamatkan. Salam yang menyelamatkan. Islam agama yang membangun manusia yang beradab, berperadaban, berperi kemanusiaan. Omong kosong kalau ada orang yang mengatasnamakan Islam tapi isinya mencaci maki dengan mulut yang kotor. Walaupun khutbah Jumat atau ceramah atau tabligh ceramah agama, kalau isinya mencaci maki, jauh dari agama Islam. Kata Quran, la ikraha fiddin, tidak boleh ada intimidasi dalam agama. Sebaliknya atau dibalik boleh, artinya ya, tidak ada agama kalau intimidasi. Tidak ada agama kalau ada kekerasan. Maka Quran sudah 15 abad yang lalu mengajak umat manusia menjadi umat yang sama. Terakhir pidato Nabi Muhammad di Arafah. Apa pidatonya? Bahasa Arabnya begini, bahasa Arabnya. Ayuhan nas, inna dima'akum haram, wa amwalakum haram, wa ardakum haram, kahurmati yaumikum hadha, wa syahrikum hadha, wa balitukum hadha. Wahai manusia, bukan wahai umat Islam, bukan. Bukan wahai umat Islam, wahai manusia, siapapun manusianya. Nyawa kalian suci, properti kalian suci, dignity kalian suci, seperti sucinya tanah suci Mekah ini. Artinya barang siapa menghina, meremehkan, mencaci maki agama lain, harga diri orang lain, properti orang lain, ya berarti mengotori kesucian agama Islam. Ini deklarasi human right, nyawa, life ya, properti dan dignity. 15 abad yang lalu Nabi Muhammad telah menyampaikan seperti ini, deklarasi human right di Padang Arafah. Saya kira sudah jelas sekali itu, Mas. Ya, makasih. Kita berikan aplaus kepada Abuya dan Mas Firdaus. Ibu bapak sekalian, mohon maaf tidak bisa tanya jawab lagi karena tadi panitia juga sudah memberikan ini kertas catatan bahwa waktunya habis ya. Namun satu hal saja sebagai penutup. Nanti ada closing statement atau sekarang aja closing statement dulu. Tapi 1 menit, 1 menit. 1 menit. Ya, silakan. Jadi, Mas Akol. Begitu mencerahkannya apa yang dikatakan oleh Abuya tadi, tapi saya ingin mengingatkan kita semua pada agenda kebangsaan yang belum selesai. Yang saya sebut mayoritarianisme itu tadi tidak kontekstual dengan pertanyaan apakah masih signifikan mayoritas dan minoritas. Mayoritarianisme itu bukan segregasi antara mayoritas dan minoritas. Mayoritarianisme itu adalah suatu ideologi diam-diam yang ketika kelompok sosial berkonflik itu gampang sekali menggunakan kekuatan mayoritasnya untuk memenangkan pertandingan. Nah, misalnya sentimen terhadap kelompok agama tertentu itu seringkali dimenangkan dengan menebar sentimen mayoritarianisme. Itu pertama. Jadi mayoritarianisme masih merupakan ancaman kebangsaan kita bersama. Yang kedua, saya akan menstabilo apa yang dikatakan oleh Abuya Romo Kiai Said Akil Sirot. Bahwa NU harus selama ada NU, Indonesia akan kita jaga tetap toleran. Maka ini juga suatu perjuangan. Saya tidak mengandaikan NU itu akan menjadi organisasi yang stabil menjaga toleransi dari waktu ke waktu. Karena secara faktual Romo Kiai,
ada masa NU itu komitmen toleransinya menurun. Gitu. Jadi kita bersama juga harus ikut menjadi bagian untuk saling menjaga agar semua kelompok agama ini tetap dengan spirit toleransi yang sama. Terakhir, saya ingin mengingatkan bahwa toleransi jangan jatuh pada Abrahamic. Apa? Abrahamic connection religion. Seolah-olah toleransi itu hanya bisa dibangun di antara lingkungan agama-agama Abrahamik, Islam, Kristen, Yahudi. Sementara dalam kasus Indonesia ada lebih banyak sekali sekte keagamaan dan kelompok agama yang juga hidup bersama. Misalnya, penghayat kepercayaan itu masih ada 178 organisasi. Kelompok adat di Indonesia yang diindikasi punya agama sendiri itu ada 1000. Mereka juga harus menjadi agenda yang dilindungi oleh komitmen dan ideologi toleransi semua kelompok agama. Saya kira itu, Mas. Terima kasih. Closing statement dari Abuya, silakan. Mari kita tunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia bangsa yang berbudaya. Tidak usah beragama, nggak usah. Berbudaya. Percuma kalau beragama tapi tidak berbudaya. Maka kita tunjukkan kita punya martabat, kita punya derajat, kita punya gengsi yang bisa disegani oleh masyarakat internasional kalau kita berbudaya, kita berakhlak, bermoral sebagai bangsa yang rukun bersatu di dalam kebinekaan. Terima kasih. Luar biasa. Pada saat kita betul-betul menghayati rahmatan lil alamin, maka sesungguhnya tidak ada lagi kamu siapa, aku siapa. Aku mayoritas, kamu minoritas. Karena semuanya sekat-sekat itu akan terbelah. Dan di dalam budaya akan muncul semangat toleransi, keagamaan, inklusivitas yang betul-betul utuh, yang betul-betul indah. Bukan soal kamu siapa, aku mayoritas, kamu minoritas. Karena tidak ada satupun agama yang mengajarkan penindasan ketidakadilan. Kita sekali lagi berikan applause yang luar biasa kepada Abuya dan Mas Akol. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih. Saya itu asli Lamongan, tapi terus menerus di UIN Surabaya. Di masa mahasiswa itu belajar banyak. Di hatimu bagai lautan yang luas, biarkan ku bebas kejar cita-cita. Senyuman terindah di dalam mimpiku, bagai air menghidupi dunia. Syukurku dalam mimpi, cintamu yang abadi, sertaiku hari demi hari. Senyuman terindah di dalam mimpiku, bagai air menghidupi dunia. Syukurku dalam mimpi, cintamu yang abadi, sertaiku hari demi hari. Syukurku dalam mimpi, cintamu yang abadi, sertaiku. 已不舍，海水灿烂闪烁，眼里的一滴水，一颗是誓仰望迟暮的赤子。海洋会记得总代价是所有生命的成员。鲸鱼在歌唱，海豚快乐嬉戏，一直在追逐跳跃。赤木创造了生命繁荣景象，无法分割的海洋。紧紧联系每一块土地，不分天人地北。
家人，海水灿烂，闪烁刺目的目光，白石浪花，赤木间温柔的双手，从远看向我拥抱了，早起伏是刺目的呼吸气息。我是海洋里的一滴水，一个时时仰望之母的次子。Samudra satukan sungai, sumber semua kehidupan. Ikan menari, paus pun bernyanyi, lumba melompat riang. Bunda ciptakan semua kehidupan di luasnya samudra. Jalin erat ikatan hati tanpa perbedaan. Dimanapun berada, kita satu keluarga. Dimanapun berada, kita satu keluarga. Wow, luar biasa kami untuk memberikan tepuk tangan yang sangat meriah. Penampilan yang sangat luar biasa dari adik Jo dan adik Cuci. Cuci, betul. Baik, berikutnya apa ini? Bapak Ibu Mas, hadirin tamu undangan yang berbahagia, acara masih berlanjut Bapak Ibu. Kami silakan bisa menempati tempat duduk kembali. Masih dalam acara Milad Kang Said ke-71. Betul, yes. Dan berikutnya ini kan ada acara selanjutnya yaitu ucapan selamat ya? Betul. Oke. Berikan ucapan selamat kepada Kang Said tentunya di Betul. Milad ke-71 ini. Kita Langsung panggil saja siapa aja? Mbak Julia, Baik. kita undang. Yang pertama dari Yayasan Muhammad Cheng Ho, Ustadz Hasan Basri, dimohon naik ke atas panggung. Iya, dan yang kedua dari Polda Jawa Timur yang diwakili oleh Bapak Kapolsek Genteng. Ya. Berkenan menyampaikan ucapan selamat, kami mohon untuk naik ke atas panggung. Dan juga berikutnya dari Rumah Bineka, ini Bapak Irianto, diusahakan naik ke atas panggung. Silakan bapak-bapak yang kami panggil berkenan naik ke atas panggung untuk menyampaikan ucapan selamat di Milad Kang Said ke-71 ini. Yes. Silakan yang pertama dari Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho, Bapak Ustadz Hasan Basri. Yang kedua dari Polda Jawa Timur yang diwakili oleh Bapak Kapolsek Genteng. Dan yang ketiga dari Rumah Bineka yaitu Bapak Irianto. Hati-hati Pak Eko. Iya, silakan bapak-bapak berkenan menyampaikan ucapan selamat di Milad Kang Said yang ke-71 ini. Taib qablahu uhaikum tahiyatan thayyibatan islamiyatan minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, malam yang penuh barokah ini kita bersyukur kepada Allah, diberikan anugerah kita berkumpul bersilaturahmi untuk merayakan milad ke-71 Romo Yai Profesor Said Agil Siraj. Mudah-mudahan Allah berikan umur yang barokah, serta semua yang hadir hari ini juga mendapatkan berkah silaturahmi. Semua yang hadir hari ini juga diberikan sehat oleh Allah. Dan juga tadi saya minta Pak Kapolsek dulu yang sambutan, katanya diwakilkan saya. Sama Rumah Binika juga sama diwakilkan saya. Jadi saya tanya, yang mau diwakilkan apa? Ternyata mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga usia yang 71 bisa menjadikan inspirasi anak-anak muda untuk bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme, di mana kita perlu melihat di mana Indonesia ini beraneka ragam, beraneka suku, berbangsa-bangsa, tapi satu tujuan kebinekaan yang harus kita tanamkan. Jadi Pak Kapolsek bilang seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih, kami diberikan kesempatan untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami undang untuk naik ke atas panggung, Abuya. Dipersilakan. Mohon izin berkenan Baik, Kang Said untuk naik ke atas panggung. Tentunya dengan tidak mengurangi rasa hormat di malam hari ini. Akan ada apa ini? Iya, masih dalam serangkaian acara Betul. Milad Kang Said yang ke-71. Persilakan untuk bisa naik ke atas panggung untuk menerima ucapan selamat tentunya. Dan juga oleh beliau-beliau yang sudah mengucapkan secara betul. perwakilan tadi. Iya. Dan selanjutnya Mbak Julia silakan. Pemberian hadiah, ya ada kado ini kayaknya. Kado ulang tahun akan diberikan yang pertama dari Yayasan Cheng Ho. Diberikan Bapak Haji Abdul Nurawi. Dipersilakan. Ya, dilanjutkan juga dari Ketua Yayasan Bakti Persatuan Bapak Rasmono Sudarjo berkenan mendampingi untuk menyerahkan. Wow, sudah dibuka ternyata. Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah Bapak Ibu. Lukisan yang sangat indah. Selanjutnya langsung saja kita panggil yang berikutnya sebelum nanti kita jepret-jepret untuk foto. Yang ketiga dari Mas Hilman mewakili Ibu Indah Kurnia. Betul. Berkenan untuk menyerahkan hadiah kepada Kang Said. Said, betul. Mas Hilman. Iya. Silakan Mas Hilman. Iya, dari kejauhan Mbak Julia. Betul. Bergegas beliaunya untuk menyerahkan hadiah di milad Kang Said yang ke-71 ini. Dan persiapan di tengah-tengah, betul. Persiapan setelah Mas Hilman dari Polda Jawa Timur nantinya akan diserahkan oleh Bapak Kapolsek Genteng. Betul. Ya, silakan Mas Hilman terlebih dahulu untuk menyerahkan hadiahnya di milad Kang Said yang ke-71 ini. Iya, yang pertama sudah diterima dari Yayasan Cheng Ho dan dari Ketua Yayasan Bakti Persatuan. Baik, terima kasih. Hadiah yang berikutnya dari Mas Hilman mewakili Ibu Indah Kurnia. Ayo persilakan untuk diserahkan. Iya. Dari Iya, dari Mas Hilman yang wakili Ibu Indah Kurnia menyerahkan kepada Kang Said. Kita berikan tepuk tangan sangat meriah Bapak Ibu. Didokumentasikan terlebih dahulu. Selanjutnya lukisan itu juga. Betul, dari Polda. Iya, dari Polda kita foto Jawa dulu. Timur. Betul. Terima kasih. Selanjutnya penyerahan hadiah dari Polda Jawa Timur. Yang akan diserahkan oleh Bapak Kapolsek Genteng. Mewakili dari Bapak Kapolda Jawa Timur. Luar biasa tentunya kepolisian daerah Jawa Timur hadir di tengah-tengah kita semuanya. Betul. Yang diwakili oleh Bapak Kapolsek Genteng. Kita berikan tepuk tangan sangat meriah.
Dan selanjutnya dari iya, ada dari Chenghu kepada Oke, diberikan berikutnya dari Masjid Chenghu diberikan kepada Ibu Dr. Haja Novi. Ibu Dr. Haja Novi Wulandari berkenan mengambil tempat. Ini ada inisiator ya. betul. Inisiator kegiatan di malam hari ini. Subhanallah. Kembali tentunya kami mohonkan berikan tepuk tangan sangat meriah Bapak dan Ibu. Mohon izin. Ibu akan menerima dari Chenghu. Yes. Luar biasa. Diabadikan terlebih dahulu dan berikan tepuk tangan yang sangat meriah di kesempatan malam hari ini. Dan Mbak Julia, ada satu lagi yang belum. Apa itu yang belum keluar? Hadiah dari Bapak Sutiono Adi Chandra selaku Ketua Dewan Pengawas Chenghu. Yes, silakan betul. Bapak. Kita tunggu. Ada apa ini ya? Kita tunggu. Di terakhir ini ada apa? Dan kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Baik. Hari ini Hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri, bukan genggam cici, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya paling atau gak mau, gak modal dikit dan ingin aku beri padamu doa tulus hati. sudah siap untuk tiup lilin. Kita tunggu terlebih dahulu, mohon izin Abuya. Iya, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim kami mohon untuk berkenan meniup lilin terlebih dahulu. Semua Kang Said. angan cita-citamu, mudah-mudahan diberi umur panjang dan sepanjang-panjang. Dan kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah pada malam hari ini, luar biasa. Tuhan melindungi kamu. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Semua angan dan Pada malam hari ini masih dalam rangkaian acara Milad Kang Said yang ke-71. Luar biasa tentunya kebersamaan kita pada malam hari ini. Panjang selama-lamanya. Luar biasa. Masih dalam serangkaian acara Milad Kang Said ke-71. Mana suaranya dan tepuk tangannya untuk kita semuanya. Iya, ada potong kue atau potong tumpeng terlebih dahulu, ada pisaunya, perangkatnya, tidak usah. Baik, terima kasih kami haturkan. Terima kasih kami haturkan kepada Abuya. Dan di kesempatan malam hari ini masih dalam Milad Kang Said ke-71. Baik, untuk berikutnya kita langsung melanjutkan launching Yayasan Said Agil Sirot Center kepada Abuya Said Agil Sirot untuk mendatangani MOU juga yang kita tunggu. Luar biasa tentunya acara pada malam hari ini bertajuk Kang Said. Iya. Milad Kang Said ke-71. Betul. Sebuah kebersamaan silaturahmi guyup rukun tentunya.
yang diharapkan tentunya sebagai perwujudan cita-cita Islam dalam kebangsaan seperti tema Sarasian tadi, Betul, rahmatan lil lil alamin alamin. sebagai perwujudan cita-cita Islam dalam kebangsaan. Iya. Dan berikutnya adalah launching ya. Betul, selain acara inti ada juga launching pada malam hari ini, Betul. yaitu launching Yayasan Said Agil Sirot Center atau SAS Center. Iya. Betul. Sebelum nantinya penandatanganan MOU mungkin berkenan beliau menyampaikan sepatah dua patah kata Boleh. untuk launchingnya Yayasan SAS pada malam hari ini tentunya. Masih kita tunggu bersama proses launching Said Agil Sirot Center yang diawali dengan penandatanganan MOU nantinya. Nggih, motor suwun tentunya bertubi-tubi ucapan selamat tentunya kepada beliau pada malam hari ini. Dan dipersilakan untuk duduk atau kembali ke tempat, Iya. Bapak Ibu. Betul sekali tentunya suatu kegembiraan tentunya keluarga besar guyub rukun di malam hari ini. Iya masih foto bersama. Iya. Luar biasa Indahnya tentunya. kebersamaan. Iya betul sekali. Subhanallah. Sebagai suatu perwujudan cita-cita Islam dalam kebangsaan. Betul. Yang digagas langsung oleh beliaunya Abuya Said Agil Sirot. Tentunya memotivasi kita semuanya untuk bersama-sama dalam rahmatan lil alamin. Amin. Kebinekaan ini Mas, Betul. nampak banget ya. Iya, berbeda-beda tapi tetap satu Subhanallah. tujuan. Luar biasa tentunya. Terima kasih Metron, Bapak dan Ibu mohon izin berkenan Bisa untuk kembali ke tempat. menempati tempat duduk kembali. Dilanjutkan acara lebih inti lagi tentunya pada malam hari ini. Betul. Intinya inti. Ada Core of the ahlinya core. ahli. Yes, ahlinya ahli. Oke. Dan pada malam hari ini masih dalam serangkaian Milad Kang Said. Betul, kita akan saksikan bersama. Video apa ini Mas? Iya, video launching. Profil Iya. Said Agil Sirot Center, seperti apa? Kita saksikan bersama. SAS Center. Said Agil Sirot Center. Yayasan Said Agil Sirot berdiri di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2024. Said Agil Sirot Center adalah organisasi atau lembaga yayasan yang akan menjadi think tank mitra kerja bagi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat bisnis, LSM, ormas, lembaga-lembaga lintas iman dalam mewujudkan nilai-nilai kebangsaan dan tujuan nasional bagi kemakmuran masyarakat Indonesia yang berkeadilan sosial, berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa dalam persatuan Indonesia yang berbineka. Mitra kerja dalam artian secara aktif bergerak mengembangkan dan mewujudkan berbagai program kajian yang implementatif bagi Indonesia melalui pengembangan serta peningkatan potensi daerah, masyarakat, cendekiawan, akademisi, dan lainnya.
Baik, tentunya kami mohonkan berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa pada Betul, malam hari ini. baru saja kita ke profil ya. Iya. Profil dari SAS Center begitu. Betul sekali dan dilanjutkan prosesi launching Said Akil Sirot Center Center. dan juga MOU. Iya, yang ditandai dengan penandatanganan MOU. Betul. Yang pertama juga dari Yayasan Cheng-U, yang kedua dari OPOP, ini dari One Pesantren One Product, kemudian dari Unisma, dari UNESA, Formagam, Forum Masyarakat Gresik, Panatagama Indonesia. Iya, kami mohon berkenan mengambil tempat sebelum nantinya prosesi penandatanganan MOU launching Said Akil Sirot Center pada malam hari ini. Yang pertama dari Yayasan Haji Cheng-Ho. Muhammad Cheng-Ho dan saya persilakan untuk menandatangani MOU. Ya, dan yang kedua dari One Pesantren One Product Jawa Timur. Tentunya begitu luar biasa tentunya launching Said Akil Sirot Center pada malam hari ini masih kita saksikan bersama. Yang ketiga adalah dari Universitas Islam Malang. Satu persatu Mbak Julia tentunya beliau berkenan tentunya menandatangani MOU sebagai launching Said Akil Sirot Center pada malam hari ini. Betul. Bertepatan juga dengan milad beliau. Miladnya yang ke-71. Betul, 71 di kado masuk tentunya mudah-mudahan yayasan ini nantinya bisa berkembang. Betul. Bisa membawa manfaat bagi masyarakat Betul. secara menyeluruh. Yes. Baik, yang kedua dari One Pesantren One Product dari Jawa Timur. Luar biasa tentunya gagasan pemikiran dari beliaunya mengedukasi kita semuanya. Menginspirasi ya? Iya, betul sekali. Kita-kita yang muda ini terinspirasi, lebih semangat tentunya. Yes, harus begitu. Seperti beliau yang menyampaikan tadi, Bhinneka Tunggal Ika tadi. Tidak membeda-bedakan satu sama yang lain, artinya semuanya dirangkul. Betul, tidak ada minoritas, tidak ada mayoritas ya Mas ya, semuanya sama begitu. Dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya. Dan setelah One Pesantren One Product ada dari Universitas Islam Malang. Iya, kami persilakan. Masih prosesi penandatanganan MOU launching Said Akil Sirot Center pada malam hari ini. Begitu luar biasa tentunya acara yang digelar dan luar biasa sekali tentunya. Kami tidak bisa bayangkan generasi-generasi muda tentunya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil Betul, ya. inspirasi pemikiran beliaunya sangat luar biasa. Masih proses penandatanganan MOU launching Said Akil Sirot Center pada malam hari ini satu persatu menandatangani secara resmi tentunya peluncuran atau launching dari Yayasan Said Akil Sirot Center pada malam hari ini. Luar biasa dilanjut dari UNESA, dari Formagam Gresik dan yang terakhir dari UNESA sudah? Oke, sekarang Formagam, Forum Masyarakat Gresik. Ya, dan yang terakhir dari Panatagama Indonesia. Iya, kami persilakan satu persatu untuk bisa menandatangani MOU launching Said Akil Sirot Center pada malam hari ini. Begitu luar biasa antusiasme yang hadir pada malam hari ini Mbak Julia. Iya, beragam. Beragam. Subhanallah, Sesuai agamanya dengan, beda. Iya, ya kebiasaan kan? dan budayanya, tapi satu menyatu kesatuan dalam di malam bingkai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang keterpaduannya tentunya sebagai inspirasi beliaunya juga Kang Said sangat-sangat menginspirasi, sangat-sangat mengedukasi, tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Yes, semuanya digandeng ya Mas ya. Iya, bergandengan tangan bersama-sama, bergotong royong, bahu-membahu. Pun demikian juga launchingnya Said Akil Sirot Center pada malam hari ini. Ini adanya hanya di Indonesia? Iya. Baik, Panatagama Indonesia. Oke. Iya, kami persilakan Panatagama Indonesia sudah yang terakhir, Bapak dan Ibu.
Sudah semuanya? Njih, motor suwun. Bapak dan Ibu hadirin tamu yang kami hormati luar biasa, kami haturkan terima kasih dan selanjutnya kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Betul. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil milahi sholatan daimatan bidawamil mulkilahi tombo ati iku limo perkarane kaping pisan maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang luwe kaping limo zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa ngelakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil milahi sholatan daimatan bidawamil mulkilahi tombo ati iku limo perkarane kaping pisan maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang luwe kaping limo zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa lakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Alhamdulillahirrahmanirrahim, lancar semuanya ini. Alhamdulillah, tentunya sebagai wujud rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, sebelum kita tutup dengan doa lintas agama, kami mohon Bapak dan Ibu untuk bisa menempati tempat duduknya kembali. Kita berdoa bersama-sama memohon kepada Yang Kuasa.
Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, untuk Doa lintas agama. betul, doa lintas agama pada malam hari ini. Mohon izin Bapak dan Ibu. Baik, Saya doa persilahkan. lintas iman yang pertama akan dipimpin oleh dari Penghayat dan Kepercayaan Bapak Wisnu Kusuma. Berkenan? Iya. Dari Kristen, Pendeta Samuel Ismaya. Dari Buddha, Iya, Bante Dharma Metri Mahatera. Dari Katolik, Rubianto. dan dari Hindu, I Gusti Putu Raka Putu, Ketua PHDI Jawa Timur. Dari Kanghucu Lim Tiong Yang. Dan dari Islam, Kiai Haji Musrifin. Kami persilakan yang memimpin doa lintas agama pada malam hari ini berkenan mengambil tempat di atas panggung. Bapak dan Ibu yang ada di belakang mohon izin dengan tidak mengurangi rasa hormat. Betul. Demi khidmatnya acara pada malam hari ini kami mohon kerjasamanya untuk bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Betul. Kita berdoa bersama-sama. Di mana doa lintas agama pada malam hari ini tentunya kami mohon Bapak dan Ibu berkenan menempati tempat duduk yang telah ditentukan kembali. Ya. Kami mohon kerjasamanya. Baik. Sebelum kita bersama-sama akan berdoa pada malam hari ini. Biar semakin khusyuk dan hikmat ya. Betul, dari lintas agama. Oke. Iya, mohon kerjasamanya yang di belakang Bapak dan Ibu, panitia. Demi khidmatnya doa lintas agama pada malam hari ini mohon untuk bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Masing-masing. Untuk bisa khusyuk Ya, hikmat tentunya kita betul. berdoa pada malam hari ini. Oke. Boleh? Nggih, kami haturkan terima kasih. Satu persatu kami persilahkan untuk memandu doa lintas agama pada malam hari ini. Kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Saya mewakili dari Penghayat Kepercayaan, dari Sabda Dharma. Perkenankan saya berdoa dengan tata cara Sabda Dharma. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rokim, Allah yang Maha Adil. Dumateng Allah ingkang Maha Kuwaos kawula sujud. Nyuwun ngapura sedaya kelapatan kawula. Ugi mertobat budidaya mboten badhe tumindak lepat kados ingkang sampun-sampun. Allah ingkang Maha Kuwaos ing dinten wiyosan Kiai Said menika mugi Kiai Said diparingi panjang yuswa, tansah keparingan kesehatan, kamulian, keparingan kebahagiaan, karaharjan, tansah keparingan pengayoman, tuntunan saha sinar padang saking Allah ingkang Maha Kuwaos. Mugi tambahipun yuswa Kiai Said tansah langkata mbeta manfaat dumateng masyarakat bangsa Indonesia ugi sedaya umat manungsa. Saged lumampah dados tulodo dumateng kita sedaya. Mugi Allah ingkang Maha Kuwaos tansah nyembadani punapa ingkang dados panyuwunan kawula. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rokim,
Allah yang Maha Adil. Terima kasih. Di dalam keberagaman kami bersehati berdoa kepada Bapa Sang Pemilik kehidupan kami. Kami naikkan segala puji, syukur, dan doa, khusus bagi Yayasan Muhammad Cheng Ho dalam menjalani kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dengan segala karya layanan yang dijalani, kiranya semua membawa keberkahan bagi sesama. Berkat Tuhan hadir bagi setiap pemimpin yayasan, beserta dengan jajarannya, sampai seluruh orang-orang yang ambil bagian di dalamnya. Kiranya Engkau berikan hikmat-Mu melalui setiap kebijakan-kebijakan yang diambil, dan juga kesehatian di dalam menjalankan setiap tugas, tanggung jawab mengelola Yayasan Muhammad Cheng Ho. Kiranya semangat persatuan, cinta keberagaman, terus dihidupi dalam karya layanan untuk kepentingan bersama. Kami memohon di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha, Tuhan yang Maha Esa, para Buddha dan para suci. Pada malam yang berbahagia ini kami berkumpul untuk merayakan ulang tahun Said Agil. Dengan kekuatan berkah pelindungan-Mu, dengan kekuatan kebajikan beliau dan doa restu dari semua yang hadir maupun yang tidak hadir, semoga beliau selalu mendapatkan kesehatan, kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman. Semoga segala malapetaka jauh menyisi, semua penyakit menjadi sembuh, tidak ada mara yang akan menimpa beliau. Semoga panjang usia kehidupan beliau. Sabe sata bawan tusukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, terima kasih atas penyertaan dan kasih-Mu kepada kami semua, khususnya pada malam yang indah ini. Kami berdoa juga untuk Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Agil Sirot yang pada malam hari ini genap berusia 71 tahun. Sertailah perjalanan hidupnya, anugerahkanlah rahmat kesehatan dan sukacita, damai sejahtera dalam menapai hidup bersama. Pada malam yang indah ini juga, kami berdoa untuk semua aparat TNI dan Polri, agar kiranya mereka selalu dalam satu guyub rukun membangun bangsa ini, menjaga bangsa ini, sehingga kami rakyat-rakyat dapat hidup tentram, aman, dan nyaman dalam menjalankan semua agama yang ada di bumi ini. Semua ini kami haturkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Wang Tiang Santi, Lien Liang, Ihe Chung Wang, Jing Sen Fan Fa, Jing Xie Dian En Sanjai. Kehadirat yang Tuhan Kalik Semesta Alam, pada malam hari ini kami menyatukan hati dan batin kami untuk Kiai Haji Said Agil Sirot yang saat ini berusia 71 tahun. Kiranya Tuhan Kalik Semesta Alam senantiasa memberi berkah rahmat-Nya, kesehatan yang baik, kebahagiaan, dilancarkan segala usahanya, dilancarkan segala rezekinya, dipermuliakanlah. Kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan Kalik Semesta Alam senantiasa juga memberikan berkah rahmat-Nya kepada kami semua. Kiranya kami diberi kekuatan dan kemampuan di dalam membina diri kami masing-masing. Di dalam menjalani kehidupan, kiranya kami dilancarkan segala usahanya, dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan jasmani rohani yang baik. Maha besar dan Kalik Semesta Alam senantiasa melindungi yang berkebajikan. Wang I Sangti, Wei Dian Yude, Sengling.
Bahu Sanjay. Om Swastiastu, Om Oiken Namastu Namo Siddham, Om Sirastu Tat Astu Swaha, Om Anabadrah Katawiyantu Wiswata. Ya Tuhan yang Maha Esa, hamba memujamu dengan sepenuh hati, karena atas kehendak-Mu lah terlahir di tengah-tengah kami pemimpin-pemimpin bangsa yang kuat, taat pada bangsa dan negara serta agama, yang memiliki kemegahan kerohanian, spiritual, negarawan yang berani, cakap dan terampil dalam pengambilan keputusan. Semoga karena kehendak-Mu lah para pemimpin bangsa kami menunaikan tugasnya seperti halnya perwujudan-Mu sebagai Wisnu yang melindungi keberadaan seluruh isi bumi Nusantara ini, menjadikan tempat tinggal yang aman, nyaman, aman sentosa, dan maju bagi seluruh penduduknya. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, anugerahkanlah kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami kesehatan, ketulusan dalam pengabdian kepada bangsa dan negara, serta keteguhan hati untuk semata-mata bekerja demi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Ampunilah dosa-dosa pemimpin-pemimpin kami. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, anugerahkanlah kesehatan, umur yang berkah kepada Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot, agar beliau senantiasa menjadi guru kami, bapak bangsa kami. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, anugerahkanlah kedamaian di hati kami semua, kedamaian di hati pemimpin-pemimpin kami, damai di bumi, damai di Nusantara, dan damai di alam semesta. Semoga kedamaian senantiasa datang kepada kita semua. Om Santi 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 Om. حمد الشاكرين حمد النائمين حمد يوافي نعمه يكافي مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعديم سلطانك اللهم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا مجيب السائلين اللهم اقضي حاجاتنا وحسن مقاصدنا وحسن ما في ضميرنا إنك على كل شيء قدير اللهم ردنا بقضائك وصبرنا على بلائك وأوزعنا نعمائك اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المستكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Malam ini Sabtu Wage 5 Juli 2024 di Hall Masjid Muhammad Cheng Ho, Surabaya. Para tokoh lintas iman beserta masyarakat diundang oleh SAS Center selaku panitia Milad Kang Said ke-71 berkumpul melakukan seresian kebangsaan dan doa bersama lintas iman dengan tema Rahmatan lil Alamin sebagai perwujudan cita-cita Islam dalam kebangsaan. Dengan hikmah dan penuh semangat kebangsaan, juga seraya khusyuk memanjatkan doa kepadamu dengan segala mengharapkan agar desa nafas dan derap langkah kaki Abuya Profesor Dr. Kiai Said Agil Sirot MA dan kami para putra dan putri beliau senantiasa menerima anugerah ridha dan ijabah dari Engkau yang Rahman dan Rahim. Sehingga hidup Abuya Profesor Dr. Kiai Said Agil Sirot MA dan kami senantiasa bermanfaat dan penuh berkah bagi masyarakat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Wahai Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para leluhur dan pahlawan bangsa kami, serta khilaf dan dosa Abuya Profesor Dr. Kiai Said Agil Sirot MA dan kami yang hadir pada malam hari ini. Wahai Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, berikanlah
kepada Abuya Profesor Dr. Gyaji Said Agil Sirot MA dan kami yang hadir pada malam ini kekuatan iman agar terhindar dari segala godaan. Berikanlah Abuya Profesor Dr. Gyaji Said Sirot MA dan kami yang hadir hidayah agar kehidupan kami terarah. Berikanlah kepada Abuya Profesor Dr. Gyaji Said Agil Sirot MA dan kami yang hadir ma'unah agar tugas dan kewajiban kami menjadi mudah. Tumbuh suburkanlah hati Abuya Profesor Dr. Gyaji Said Agil Sirot MA dan kami yang hadir malam ini agar kami terhindar dari segala macam tipu daya. Wahai Allah, Tuhan yang maha memberi, berikanlah Abuya Profesor Dr. Gyaji Said Agil Sirot MA dan kami yang hadir malam ini kesehatan, kekuatan, keselamatan serta perlindungan-Mu dalam menjalani takdir sehingga kami dapat berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Wahai Allah, Tuhan yang maha berkehendak, karuniakanlah kepada Abuya Profesor Dr. Gyaji Said Agil Sirot MA dan kami yang hadir malam ini rahmat, taufik, hidayah, inayah serta ma'unah-Mu. Juga selamatkanlah kami dari segala macam fitnah, musibah serta bencana. Dan tunjukkanlah kepada Abuya Profesor Dr. Gyaji Said Agil Sirot MA dan kami yang hadir malam ini kenikmatan dan bukanlah kenikmatan yang semu belaka. Wahai Allah, Tuhan yang maha lemah lembut, jauhkanlah Abuya Profesor Dr. Gyaji Said Agil Sirot MA dan kami yang hadir malam ini dari iri dengki dan caci maki. Hindarkanlah pula dari amarah dan kebencian yang senantiasa membakar dan merusak persaudaraan di antara komponen anak bangsa ini. Serta jangan Engkau biarkan menjadi manusia yang tidak tahu diri, yang dengan sadar sengaja untuk tidak menembah lagi kepadamu hanya karena tergiur oleh gebyarnya dunia yang tidak bertepi. Wahai Allah, Tuhan yang maha kuat dan yang maha agung, kuatkanlah lahir dan batin Abuya Profesor Dr. Gyaji Said Agil Sirot MA dan kami yang hadir malam ini untuk melawan godaan keindahan-keindahan imitasi. Hukumlah kesalahan kami dengan ampunan, hukumlah kebodohan kami dengan kesadaran, hukumlah kelalaian kami dengan kebahagiaan, sentuhlah kami dengan cinta dan kasih sayang. Karena kami yakin, wahai Allah, sesungguhnya rahmat dan ampunamu jauh lebih besar dari seluruh khilaf dan dosa-dosa yang sering kali kami lakukan, serta semua yang ada di bawah kolong langit dan di atas hamparan bumimu ini, ya Allah. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih, innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul. Al-Fatihah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada yang telah memimpin doa lintas agama pada malam hari ini. Selanjutnya kami persilakan untuk kembali ke tempat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya pembacaan doa, maka usai sudah rangkaian acara di malam hari ini. Dan saya Yulia Kamila. Dan saya Bribka Andi Yasya. Pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. كلا هذه الأرض متى في مساها لولا يسيب لا سماها وانت آياسنا بها
لو تضيق الأرض نسكن كالندم كل هذه الأرض مات في مساحة لو نعيش bersama لو نعيش بمحبة لو تضيق الأرض نسكن كالندم التحية والسلام أنشر أهل الكلام زين الدين ياسرون المحبة وابتسام أنشر بين الأنام هذا هو دين السلام كل هذه الأرض مات في مساحة لو نعيش bersama وانت آية سبحان لو تضيق الأرض نسكن كالندم